Haleluya. Shalom semuanya, apa kabar? Mari kita masuk dalam Pray From Home. Dan sebelumnya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama kembali. Walaupun kami berkumpul secara online di rumah masing-masing, tapi kami menyatukan hati. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu, biar kami mendengar suara-Mu dengan lebih jelas, dan kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing firman dengan judul Dilupakan. Dalam Kejadian 40 ayat 23, itu yang menjadi pokok pembahasan kita, tapi kita akan baca terlebih dahulu dari Kejadian 40 mulai ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, setiap orang ingin menolong orang lain. Dan terkadang yang namanya menolong itu ada yang menolong dengan niat tulus, tapi juga ada yang menolong dengan niat akal bulus. Tentu kita berusaha sebaik mungkin untuk menolong orang lain dengan niat yang tulus. Dan sayangnya begini, ketika kita menolong orang lain, nggak semua pertolongan kita itu diingat oleh orang yang kita tolong. Ada kabar baiknya. Semua perbuatan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. Bukan berarti dengan perbuatan kebenaran dan perbuatan kebaikan, Tuhan memperhitungkan sehingga membuka pintu surga buat kita. Tidak. Perbuatan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan bukan untuk masuk ke surga. Sebab perbuatan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kalau saudara berpikir berbuat benar, berbuat baik supaya pintu surga terbuka, buat saudara itu salah besar. Karena hal itu tidak berlaku. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda pernah mengalami dilupakan? Saya dan Budian sudah berulang kali. Dan karena sudah berulang kali, kami tidak menghitungnya. Hal baik yang bisa kita pelajari adalah ketika kita melakukan kebenaran dan kebaikan hari ini, cukuplah untuk hari ini, sebab esok hari kita mau melakukan kebenaran dan kebaikan yang lain lagi. Kita nggak perlu menghitung segala kebenaran dan kebaikan kita, lalu dalam doa kita berdoa, Tuhan, Engkau yang di surga, apakah Engkau ingat? Tanggal 26 Oktober 2020, aku sudah melakukan hal ini kepadamu. Aku sudah melakukan hal ini kepada orang lain. Tuhan tidak perlu kita ingatkan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ada dua hal pengalaman dilupakan yang bisa kita pelajari. Yang pertama berbicara mengenai sikap hati. Ingat, di dalam ayat 23 dari Kejadian 40 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Anggaplah sebagai peringatan buat hati kita. Ketika perbuatan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak diingat, dilupakan. Kalau kita marah, berarti niat hati kita perlu diperbaiki. Kalau kita kecewa, itu normal.
namun jangan sampai kita marah dan akhirnya berlarut-larut. Kita kecewa sesaat, karena apa? Mungkin tidak ada ucapan terima kasih, bahkan orang itu tidak peduli dengan kita, tidak menggubris kita. Yusuf pernah mencoba mengingatkan kepada juru minuman yang ia tafsirkan mimpinya. Nanti kalau kamu naik, ingat ya, cerita kepada Firaun apa yang aku perbuat kepadamu. Biasa orang kalau sudah dipromosikan, banyak kesibukan, sehingga lupa siapa yang menolong, lupa siapa yang mendukung. Jangan sampai ketika kita ini ditolong orang, kita lupa kebaikan orang itu. Tapi kalau kita menolong orang lain, mari kita tidak berusaha mengingat-ingat perbuatan pertolongan, kebaikan, kebenaran yang kita lakukan kepada orang itu. Apalagi cerita-cerita kepada orang lain. Itu dulu dia bisa berhasil karena aku loh. Kita bangga dan kita cerita kepada orang lain. Dan itu kita sebetulnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus jaga hati. Memang kalau kita melakukan kebenaran, kebaikan, membantu, menolong orang lain, itu karena kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita, menolong kita sedemikian rupa. Mari kita belajar membalas cintanya Tuhan. Bagaimana? Menolong orang lain. Nah, kita juga harus ingat bahwa semua perbuatan kita yang benar, yang baik, yang indah, yang bagus, yang luar biasa, mendukung, menolong, membantu, memproses, dan membuat orang lain itu diberkati. Ingat, kita bisa dilupakan. Bahkan, ternyata kita juga bisa ditinggalkan. Kalau orang lain kita tolong, kita bantu, inginnya kita ini beroleh kesempatan untuk ditolong oleh orang itu. Kalau kita punya niat seperti ini, berarti kita ini masih manusiawi sekali. Dan kita masih berpikiran duniawi. Oke, itu normal, itu bisa, itu biasa. Namun mari kita berpikir dengan pikiran yang datang dari atas. Bahwa semua perbuatan yang kita lakukan hendaklah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita juga harus ingat, kita bisa dilupakan, ditinggalkan, bahkan dikhianati. Ini nggak enak. Bahkan sudah dikhianati, akhirnya malah difitnah. Aduh, rasanya pedih sekali. Kita yang nolong, kita yang bantu, dan kita pikir kita yang promosikan dia. Ingat, promosi bukan datang dari kita. Promosi datang dari Tuhan. Peninggian datang dari Tuhan. Buktinya, juru minuman dan juru roti sama-sama ditinggikan. Juru minuman ditinggikan kembali ke posisinya. Juru roti ditinggikan digantung. Mari, kalau kita berbuat baik, menolong orang lain, kita nggak perlu ingat-ingat. Biarlah Tuhan yang perhatikan niat hati kita yang baik, yang lurus, yang tulus. Yang kedua, jangan kecewa. Tadi saya sudah bilang, kita kecewa normal, tapi kita mau buang. Kita kecewa sesaat, tapi setelah itu kita buang. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Sekalipun dilupakan, jangan kecewa. Sekalipun ditinggalkan, jangan kecewa. Sekalipun dikhianati, jangan kecewa. Sekalipun difitnah, jangan kecewa. Karena orang yang melakukannya, bukan kita yang melakukannya. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tetap berbuat kebenaran dan kebaikan. Namun, ini langkah berikutnya. Minta hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan kebenaran dan kebaikan, juga belajar. Bukan sekedar pokok nolong. Kadang-kadang kita nolong malah menjerumuskan orang karena kita tidak berhitung, tidak minta hikmat dari Tuhan.
niat hati yang baik kadang-kadang bisa dimanfaatkan orang. Ya, kita memang bermanfaat, tapi bukan berarti dibodohin. Ya, oleh sebab itu kita minta hikmat dari Tuhan. Kita merasa bodoh di hadapan Tuhan, sehingga setiap hari kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kemudian kita belajar fokus mengembangkan diri agar semakin baik dalam menolong orang lain. Saya dan Budian kadang di jalan melihat orang jualan barang tertentu, kami memang nggak perlu barang tersebut, tapi melihat perjuangan orang itu, kami belajar memberkati orang itu, membantu orang itu. Karena dia berjuang untuk berjualan dan tidak mudah. Orang berjualan di terik panas dan dia hanya bisa berjualan ketika lampu merah menyala. Dia menawarkan makanan, dia menawarkan minuman, tapi sedikit kepedulian kita itu dapat memberkati orang lain. Nah, kekasih Tuhan, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Ketika kita melakukan kebenaran dan kebaikan, jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Why? Mengapa? Iblis akan mengingatkan, kamu bodoh, kamu tidak perhitungan. Orang seperti itu kamu tolong. Nyatanya kamu dilupakan, nyatanya kamu ditinggalkan. Ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu, berkatalah, enyahlah engkau dalam nama Yesus, hai iblis. Pergi dari pikiranku, pergi dari perasaanku. Mulai berkata dalam diri kita, ayo aku tetap bersyukur aku dilupakan, bukan aku yang melupakan. Jadi malam ini, kalau Anda sudah pernah mengalami pengalaman dilupakan, jangan tinggal dalam kekecewaan lagi. Orang yang Anda tolong saat ini posisinya sudah bagus, sudah menikmati fasilitas yang bagus, sementara dia pura-pura tidak ingat kita, sudah lupa dengan kita. Waktu kita ketemu dengan dia, siapa kamu? Aduh, di tengah kerumunan orang banyak, kita ini sudah dilupakan, dipermalukan. Ingat, apa yang dilakukan orang itu kepada Anda, akan ia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Malam ini, ketika Anda dilupakan, bersyukurlah karena Anda bukan yang melupakan. Mari kita berdoa bersama dan kita naikkan doa kita bersama dengan keluarga kita. Bapa, dalam nama Yesus kami sempat kecewa dan kami sempat terintimidasi oleh pernyataan iblis bahwa sia-sia yang kami lakukan untuk menolong orang lain. Tetapi malam ini kami diingatkan kembali bahwa setiap perbuatan kebenaran dan kebaikan dalam niat kami untuk menolong, membantu orang lain, biarlah itu kami lakukan karena kami punya motivasi membalas kebaikan dan semua yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Biarlah malam ini kami belajar menghitung segala kebaikan, kemurahan, keajaiban, mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melupakan rasa kecewa, sakit hati, ketika kami menolong orang lain dan kami dilupakan. Ampuni kami ya Tuhan, merasa berjasa menolong orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, kami merasa sudah menjadi orang yang luar biasa karena bisa membantu orang lain mencapai mimpi-mimpinya, mencapai tujuan hidupnya. Padahal kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan biarlah mulai malam ini kami minta hikmat Tuhan ketika menolong orang lain, mendukung orang lain, membantu orang lain. Biarlah malam ini kami benar-benar semakin mengandalkan hikmat Tuhan dalam menolong, membantu, dalam melakukan kebenaran, kebaikan buat orang lain. Biarlah apa yang kami lakukan tidak menjadi salah sasaran. Terima kasih ya Tuhan, biarlah niat hati kami yang tulus, yang lurus, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyongsong hari esok dengan penuh syukur. Malam ini kami berdoa buat
para kekasih Tuhan yang sedang di rumah sakit, untuk Ama Maria yang ada di ICU di sebuah rumah sakit di Surabaya. Kami berdoa, biarlah paru-parunya dijamah Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Kami juga berdoa buat Pendeta Rudi yang sedang ada di rumah sakit di Surabaya, biar ia mengalami pemulihan kesehatan sehingga ia dapat balik ke Gojampi dan dapat melayani jemaat yang ia gembalakan. Terima kasih buat pemulihan yang sudah Tuhan nyatakan buat Bu Emi, istrinya, dan Victor anaknya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Cacak, Tuhan menjamah kesehatannya. Stroke yang ia alami juga kami berdoa biar Pak Slamet memiliki harapan hidup yang kuat. Kami berdoa Tuhan buat Dedi Paulus yang ada di Solo, biarlah Tuhan menjamah kesehatannya dan biarlah hamba-Mu ini bisa makan kembali dan dapat menikmati hidup dan memiliki pengharapan hidup yang kuat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang ada sakit paru-paru, yang ada sakit jantung, sakit ginjal, dan sakit-sakit yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menjamah kesehatan mereka. Oleh bilur Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pebisnis, pemilik perusahaan, pemilik toko, pemilik apotek, pemilik gudang, pemilik hotel, pemilik restoran, dan pemilik pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan mereka ketika mereka bekerja. Mereka punya semangat dan hikmat yang datang dari Tuhan. Demikian mereka bekerja sama dengan para karyawan, biarlah para karyawan juga bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kami minta ya Tuhan, kekuatan, hikmat, kesehatan turun atas mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal. Dan demikian pula kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani, yang masih melayani kunjungan, mendoakan yang sakit, bahkan melayani jemaat dimanapun mereka berada. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Segala keperluan mereka sudah Tuhan sediakan. Hari esok mereka Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan perlengkapi. Kami berdoa buat para student, para siswa-siswi, dan mahasiswa-mahasiswi yang sedang sekolah dan kuliah. Biarlah ketika mereka sekolah dan kuliah di rumah-rumah, kami berdoa mereka dapat menangkap pelajaran-pelajaran dengan benar, dengan baik, dan kami berdoa Tuhan memberikan urapan, hikmat, kecerdasan buat mereka. Sehingga ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan berkat-Mu, perlindungan-Mu, rahmat-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dan Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan dari penyakit dan virus COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah penyakit-penyakit yang lain yang sedang mewabah di daerah-daerah, di kota-kota, di desa-desa, Tuhan menjamah mereka. Lewat para tenaga medis yang ada, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Urapan-Mu, kuasa-Mu turun atas para hamba Tuhan yang berdoa buat bangsa Indonesia. Dan kami minta Tuhan, hikmat-Mu turun buat Presiden Jokowi dalam memerintah bangsa negeri Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan kami juga minta semua aparat militer dan kepolisian bahu-membahu menjaga bangsa Indonesia, menjaga ketertiban keamanan negeri Indonesia ini. Dan biarlah ketika demo demi demo sedang berjalan di Indonesia, tidak ada korban,
dan tidak ada anarki, tidak ada chaos, tidak ada pemberontakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah media cetak, sosial media yang meliput, menceritakan hal-hal yang benar, yang fakta, bukan hoax. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, dan malam ini ketika kami mau beristirahat, Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan rancangan-Mu buat kami semua, sehingga kami punya pengharapan akan hari esok. Dan khususnya kami berdoa sekali lagi, buat orang-orang yang sedang mengalami tekanan kejiwaan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah malam ini mereka beroleh ketenangan. Dan biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, tenanglah jiwamu. Tenanglah jiwamu. Teduhlah jiwamu. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau yang merasa tertekan. Tenanglah jiwamu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidurlah malam ini. Dan lihatlah Tuhan menyediakan hari esok buatmu. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami menerimanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tetap kuat, tetap andalkan hikmat Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara.